penuh dengan kebencian, penuh dengan kebodohan, ini jalan menuju yang gelap. Siapapun yang menjalankan ini, tidak pandang dia beragama apa, suku mana, bangsa apa, tetap salah. Tetapi sebaliknya, siapapun juga yang dikatakan, wah itu mereka tidak beragama, tapi mereka berusaha untuk mengurangi keserakahannya, berusaha untuk tidak mengembangkan kebenciannya, berusaha untuk membebaskan dari kebodohan, bagaimana belajar untuk bisa jadi pandai dan bijaksana. Kalau ini dikembangkan, walaupun KTP-nya nanti tidak ada agama, katakanlah di Jepang lah, di Hongkong lah, di Tiongkok lah, mereka bilang komunis misalkan, tidak menjadi masalah. Kalau dia jalan yang terang, tetap dapat yang terang. Jadi agama itu hanya permainan kata-kata orang lah. Sehingga kita ini dibodohin, ini loh agama yang benar, ini agama yang salah. Tapi sesungguhnya ada dalam pikiran kita. Semuanya ini ada di sini. Panggah pikirannya sing apik. Makanya kalau pikirannya sudah jelek, kotor, yang gelap ini, nanti akan mengakibatkan tingkah laku kita salah. Suka membunuh, suka mencuri, suka berzina, gonta-ganti pacar, mabuk-mabukan, ini dari tubuh jasmani kita. Ini salah semua. Jadi tidak ada agama mengatakan boleh membunuh, boleh merampok, boleh korupsi, boleh mencuri, enggak ada. Boleh berzina, berganti-ganti pacar, ya juga tidak ada. Boleh mabuk-mabukan, semua agama mengatakan tidak boleh itu. Salah itu. Jadi ini kalau kita pegang teguh, oh ya ini yang betul itu harus dihindari. Termasuk bagaimana ucapan yang salah, caci maki lah, fitnah lah, kata-kata bohong, kata-kata kasar, dan bicara yang tidak ada gunanya. Ini termasuk kata-kata yang salah semuanya. Jadi kita tahu, oh ini ucapan yang salah, oh tingkah laku yang salah seperti ini, cara berpikir salah seperti ini. Nah, akhirnya kita tahu jalan terang ya cuma itu. Bagaimana pikiran kita bisa bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kebodohan. Nah, kalau ini sudah dilatih seperti ini pikiran kita, nah akhirnya kita berusaha untuk memiliki ucapan yang bebas dari gosip, tidak caci maki, tidak marah, ya, tidak berbohong, dan tidak bicara yang tidak ada gunanya. Bicara yang bermanfaat, yang berguna, yang memberikan motivasi. Itulah kata-kata yang membawa kemajuan bagi semua pihak. Demikian juga kita harus menghindari tidak membunuh, tidak mencuri atau tidak mengambil harta siapapun juga. Korupsi juga harus dihindari, ya, tidak melakukan perbuatan asusila, perzinahan tidak akan terjadi. Kalau kita ada pasangan hidup sendiri, ya kita puas dengan pasangan hidup. Nah, tidak mabuk-mabukan, otomatis kali ini dijalankan. Ini loh jalan yang benar dan tingkah laku kita bersama. Jadi dengan itu tidak ada yang dikatakan yang ini benar menurut agama lain itu salah, yang ini salah dikatakan agama lain itu benar. Nah, itu tidak bisa dibolak-balik seperti itu. Itu namanya hukum kebenaran seperti itu. Jadi ada 10 yang benar, ada 10 yang salah. Semuanya ada di dalam diri kita, ya kan? Bukan di KTP. Nah, itu pentingnya di sana lah. Maka itu tadi waktu kita di puncak sana meditasi, saya bilang bahwa sesungguhnya pikiran tiap manusia itu sangat-sangat gesit, luar biasa, tidak pernah menentu. Pikir sini, pikir sana, pikir situ, gelisah, kacau, bingung, banyak yang dipikirkan, ketakutan lah, ada masalah ini, masalah itu, terus dipikir, sehingga inilah dikatakan pikiran kita itu tidak menentu, yang seperti ini. Itu berarti nanti kalau kita kehidupan yang akan datang, tergantung ketidakmenentuan pikiran kita, belum tentu kita ke surga. Bisa juga kita ke yang jelek. Maka dari itu kita diminta oleh Sang Buddha, mulai saat ini harus membiasakan, melatih diri kita bagaimana menentukan dengan tepat, supaya pikiran itu punya pegangan, punya arah, punya tujuan yang jelas. Setiap detik, setiap saat, setiap menit itu kita bangkitkan sendiri. Apa yang dibangkitkan pikiran positif itu, supaya kita tahu itu loh sing aku golek. Yang kita sekarang, kalau pikiran kita masih gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustasi, stres, itu berarti pikiran kita itu banyak negatifnya. Nah, supaya kita tidak memunculkan negatif ini, kita harus punya pegangan,
dengan sadar, aku sadar, aku tahu memang gelisah, takut, bingung, kacau, frustasi, stres itu pikiran-pikiran sampah, bukan tidak ada gunanya. Maka itu kita sadar akan diri saya, kalau gitu aku tidak mau pikiran seperti ini. Yang aku mau itu model apa? Ya, aku mau model pikiranku itu yang penuh dengan kedamaian dan keheningan. Maka kita harus mengsugesti ke dalam diri kita setiap saat waktu kita duduk, berdiri, berjalan, maju, naik sepeda motor, jalan kaki, bekerja apapun juga, pikiran tetap bekerja. Bekerja dengan pegangan yang ini loh aku tuju. Setiap detik ucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Nah itu nanti kita punya pegangan iki loh sing aku golek. Aku mau cari damai dalam diriku, bukan damai dengan KTP tok. Sombong, itu agama aku yang terbaik KTP salah. Jadi kita harus meningkatkan kualitas batin kita. Bagaimana menjaga pikiran selalu positif, selalu tenang, selalu punya pegangan ini. Kalau kita sudah mulai terbiasa positif, besok positif lagi, seminggu lagi positif lagi, sebulan lagi positif, kapanpun jika kita mati langsung bless positif. Jadi itulah namanya hukum kebenaran tidak bisa ditipu oleh siapapun juga, bukan dari kata-kata